Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Jurnalaska. Nah, kali ini aku lagi bersama Kak Naura nih teman-teman. Halo Kak Naura. Halo. Nah, di podcast kali ini aku mau tanya-tanya nih Kak Nau tentang keberhasilan Kak Naura dalam meraih juara Olimpiade Fisika ini. Nah, kalau boleh tahu Kak Naura ini dapat informasi dari mana sih kok bisa tahu adanya Olimpiade Fisika ini? Nah, aku bisa tahu informasi tentang Olimpiade Fisika ini karena dikasih tahu sama Yanuar dan diajak untuk gabung ke Olfis ini. Karena sebelumnya Yanuar tuh udah mendaftar lebih dahulu dan ternyata nggak ada teman yang dari Batang. Jadi dia nyari barengan biar di sana tuh nggak sendirian. Karena kebanyakan kan itu dari Pekalongan ya teman-teman. Karena itu di Kadisidenan Pekalongan kan. Dan itu nggak dari Pekalongan doang sih, ada dari Pemalang dan juga Kabupaten Pekalongan gitu. Nah, aku dengar-dengar Kak Naura ini juga ikut OSNK Fisika nggak sih? Iya, betul banget. Nah, kan Kak Nau ini ikutnya Olimpiade Fisika terus ya. Nah, ini Kak Nau gimana sih kok bisa tertarik sama pelajaran fisika? Sebenarnya aku tuh nggak begitu tertarik di awal aku kenal fisika. Karena emang susah banget dan kebetulan gurunya tuh nggak menjelaskan secara spesifik step by step. Jadi aku ngerasa kayak, kok tiba-tiba bisa jadi kayak gini ya? Kok akhirnya kayak gini? Dan aku nggak tahu caranya dan ngerasa kesulitan banget. Sampai aku belajar lewat tutor YouTube juga aku kayak tetep gak paham. Sampai akhirnya tuh di kelas 9 akhir, aku tuh ketemu sama Bu Yeni dan aku ngerasa kayak Bu Yeni tuh ngajarnya enak banget, terus aku paham. Nah, jadi karena aku paham, jadi setiap ketemu soal kan aku bisa jawab. Nah, aku ngerasanya tuh suka aja sama fisika akhirnya gitu. Gitu ya Kak Nau. Nah, kalau boleh tahu gimana sih Kak Nau cara membagi waktu buat belajar? Kan Kak Nau ini OSNK sama Olimpiade Fisika ini kan jaraknya hampir berdekatan ya. Terus gimana sih Kak Nau kok bisa membagi waktu gitu? Sebenarnya silabus dari Olimpiade Fisika ini sama dari OSN tuh hampir sama. Tapi bedanya di Olimpiade Fisika ini silabusnya lebih banyak. Jadi materi dari kelas 12 juga dimasukin di Olfis ini. Nah, karena aku ngerasa kayak Olfis ini buat pemanasan lah sebelum OSN. Jadi yang aku bener-bener pelajarin tuh soal-soal OSNK. Dari situ aku belajar dari soal tahun lalu gitu kan. Ternyata tuh soal Olfis tuh juga hampir mirip-mirip sama soal itu. Jadi aku ngerasanya tuh kayak, oh aku berarti bisa ngimbangin 2 lomba sekaligus nih. Jadi aku belajar ngikutin silabus dari OSN gitu. Nah, gimana sih Kak Nau sistematika lomba Olimpiade Fisika ini? Nah, sistematika dari lomba fisika ini ketika udah diambil 20 besar, itu kita dikasih soal. Jadi kita ngerjakan tulis terlebih dahulu, di mana soalnya tuh 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Nah, di soal pilihan ganda sendiri tuh berlaku kayak pengurangan poin gitu loh Kak. Terus setelah mengerjakan soal diambil 5 besar. Nah, di 5 besar itu aku benar-benar berada di posisi kelima dengan Ya, Kak. jarak nilai yang lumayan tipis. Jadi antara masuk apa enggak gitu kan. Dan alhamdulillahnya tuh masuk ke 5 besar. Wah, alhamdulillah banget Iya, sih. terus di 5 besar itu ada tahap kayak soal lemparan gitu. Soal lemparan itu kayak gimana sih Kak Nau? Jadi soal lemparan itu nanti ada 5 peserta, diurutin kan peserta pertama sampai peserta kelima. Dimulai dari peserta pertama, dikasih soal tuh. Kalau misalnya mereka bisa jawab, berarti langsung jawab. Kalau bener dapat poin 50, kalau salah itu poinnya pengurangan 50. Nah, kalau susah. mau aman dan nggak bisa menjawab gitu, bisa dilempar. Nanti soalnya dilempar, berarti buat buat peserta nomor 2 gitu. Jadi susah banget ya Kak? Ya, nah dari situ kan udah ada 3 besar nih. Nah, ternyata di 3 besar tuh aku kira kayak ya diurutin nih dari poin terbesar 1, 2, 3 gitu kan. Ternyata tuh enggak. Di 3 besar tuh ada juga babak final di mana tuh dikasih soal dan itu benar-benar harus jawab gitu loh, langsung. Cepet-cepetan. Iya. Dan itu ditonton banyak orang. Ya ampun, deg-degan jadi, banget ya. Antara deg-degan sama ngeblank itu jadi satu.
Tapi untungnya aja ya Kak Nau bisa meraih juara. Iya, alhamdulillah. Nah, gimana sih perasaan Kak Naura setelah tahu Kak Naura ini dapat juara di lomba fisika ini? Tentunya senang banget ya, dan aku ngerasa sangat bersyukur karena aku tuh dari awal nggak nyangka buat dapet juara 3, karena aku ikut ini cuman buat pemanasan kan. Jadi kayak begitu dapet juara 3 tuh kayak wow, ternyata Allah baik ya. Soalnya di sebelumnya aku kayak berdoa gitu sih, semoga bisa lah setidaknya dapet, kalau nggak bisa juara 1 ya juara 3 nggak apa-apa. Aku udah kayak gitu dari hati, dari awal banget ikut, dan ternyata ya alhamdulillah rezekinya gitu. Alhamdulillah sekali ya Kak Nau. Nah, terakhir nih Kak Nau, apa kesan-kesan buat penonton ini bagi yang tertarik ikut Olimpiade Fisika kayak Kak Naura ini? Nah, buat yang tertarik buat ikut Olimpiade Fisika, kalian sebanyak-banyaknya nyari informasi tentang Olimpiade. Kalau nggak nyari grup grup fisika. Dan di grup fisika itu biasanya mereka saling sharing kok tentang informasi-informasi lomba, terus juga materi, pembahasan materi Olimpiade, pembahasan OSN juga. Nah, jadi kita kayak ngerasa kayak oh ya, ini tempat buat berkembang bareng di fisika gitu. Nanti kalian bakal lebih mudah ke depannya gitu. Nah, bisa nih ditiru bagi penonton-penonton yang mau ikutin kayak Kak Naura ini. Menarik sekali ya penjelasan dari Kak Naura ini. Dan biar teman-teman semua nggak ketinggalan berita atau updatean terbaru dari Jurnal Laskasmanda, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. See you!